Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrat, NIM 21650045. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS Supply Chain Management. Yang pertama ada strategi supply chain. Strategi supply chain mencakup perencanaan dan implementasi langkah-langkah untuk mengoptimalkan rantai pasok, memastikan ketersediaan produk, mengelola permintaan, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian yang kedua ada perancangan produk baru dalam perancangan SCM. Perancangan produk baru dalam manajemen rantai pasok melibatkan integrasi proses perancangan produk dalam elemen-elemen rantai pasok. Ini mencakup koordinasi antara tim perancang, manajemen produksi, dan mitra rantai pasok. Kemudian yang ketiga ada konfigurasi supply chain. Konfigurasi jaringan supply chain melibatkan penentuan struktur hubungan antara elemen-elemen dalam rantai pasok, termasuk keputusan tentang lokasi pabrik, gudang dan pusat distribusi, serta hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Contohnya seperti di bawah ini ada pabrik pusat, ada gudang regional, pemasok utama, sistem informasi terintegrasi, transportasi efisien, kemitraan dengan pihak ketiga, dan pusat layanan pelanggan. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan permintaan dan perancangan produksi. Pengelolaan permintaan dan perancangan produksi dalam rantai pasok melibatkan perencanaan dan koordinasi yang cermat. Pengelolaan permintaan fokus pada memahami dan merespon kebutuhan pelanggan, sementara perancangan produksi menekankan efisiensi dan ketersediaan produksi. Kemudian yang kelima ada mengelola persediaan pada supply chain. Mengelola persediaan pada supply chain melibatkan pemantauan, pengendalian, dan mengoptimalkan stok barang di seluruh rantai pasok. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya persediaan sambil memastikan ketersediaan produk yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian yang keenam ada manajemen pengadaan. Manajemen pengadaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas pengaduan barang dan jasa dari pemasok internal. Kemudian yang ketujuh ada manajemen transportasi dan distribusi. Manajemen transportasi dan distribusi melibatkan perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pergerakan barang dan produsen ke konsumen. Kemudian yang ke-8 ada distorsi informasi dan bullwhip effect. Distorsi informasi dalam rantai pasok menyebabkan bullwhip effect, di mana fluktuasi kecil dalam permintaan pelanggan dapat diperbesar secara berurutan saat bergerak ke atas rantai pasok. Distorsi informasi terjadi karena ketidakpastian dan keterlambatan dalam menyampaikan informasi dari tingkat konsumen ke pemasok. Kemudian yang ke-9 ada pengukuran kinerja supply chain. Pengukuran kinerja supply chain melibatkan evaluasi efektivitas dan efisiensi seluruh proses rantai pasok. Indikator kerja seperti lead time, tingkat layanan pelanggan, biaya logistik, dan produktivitas digunakan untuk menilai kinerja. Lanjut yang ke-10 ada teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok melibatkan penerapan alat dan sistem untuk meningkatkan visibilitas, koordinasi, dan efisiensi dalam operasi rantai pasok. Selanjutnya yang ke-11 ada mengelola rantai pasok global. Mengelola rantai pasok global melibatkan koordinasi kompleks dari aktivitas pengadaan, produksi, transportasi, dan distribusi di tingkat nasional. Manajemen rantai pasok global yang efektif dapat meningkatkan efisiensi, responsibilitas, dan daya saing perusahaan di pasar internasional. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.